Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para pemirsa Fatwa TV dan seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat, a'azzanallahu wa iyyakum. Pada kesempatan kali ini kita akan membaca pertanyaan dan menjawabnya. Pertanyaan yang berasal dari saudari kita Aisyah Rahma dari Kabupaten Kampar, Riau. Pertanyaannya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin minta penjelasannya Ustadz. Mertua saya ingin suami saya menceraikan saya. Sementara rumah tangga kami tidak ada masalah apa-apa dan baik-baik saja. Ibu mertua saya tidak terima perlakuan suami saya yang menasihati adik ipar saya yang sebelumnya tinggal bersama dengan kami. Ibu mertua saya memberi pilihan kepada suami saya. Pilih istri atau pilih ibu dengan menceraikan saya. Apa yang harus saya lakukan Ustadz? Saya sudah berusaha berbakti kepada ibu mertua. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kadang-kadang dalam kehidupan rumah tangga ada masalah-masalah yang seperti ini. Terkadang ibu suami cemburu kepada istri anaknya. Dan ini banyak terjadi di dunia nyata. Banyak terjadi di lapangan hal-hal yang seperti ini. Bila seorang laki-laki diperintahkan atau diminta ibunya untuk menceraikan istrinya, haruskah mentaati perintah ibu ini? Apakah kalau tidak mentaatinya, maka dia dianggap durhaka? Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Perintah ibu untuk menceraikan istri ini hukumnya bisa berbeda-beda. Kalau misalnya memang istrinya itu istri yang tidak baik, istrinya tersebut istri yang mengajak suaminya untuk keburukan, untuk hal-hal yang diharamkan, dan mudarat istri ini sangat besar kepada suami, maka bisa jadi perintah seorang ibu kepada anaknya untuk menceraikan istrinya menjadi wajib ditaati. Kenapa? Karena ini perintah kebaikan. Tapi kalau misalnya perintah ibu tersebut tidak sesuai dengan dalil-dalil syariat, perintah ibu tersebut untuk menceraikan istri bisa menjerumuskan anaknya ke dalam tindakan kezaliman, maka anak tidak punya kewajiban untuk mentaati ibunya. Kalau misalnya kehidupan rumah tangganya baik-baik saja, istrinya salihah, bahkan istrinya berusaha berbakti kepada mertuanya, tapi mertuanya tetap memerintahkan anaknya untuk menceraikan istrinya, mungkin karena melihat anaknya terlalu sayang kepada istri tersebut, mungkin karena cemburu, maka anak tidak punya kewajiban untuk mentaati ibunya.
Karena kalau anak ini mentaati ibunya, jatuhnya ke dalam sikap zalim kepada orang lain, zalim kepada istrinya. Dan berbuat zalim itu diharamkan di dalam Islam. Ini masuk dalam keumuman la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada seorang makhluk apabila dalam rangka bermaksiat kepada Sang Khaliq. Terus apa yang harus dilakukan oleh menantu perempuan ini? Ini yang ditanyakan dalam pertanyaan. Taib. Menantu perempuan bisa melakukan hal-hal yang bisa meredakan keadaan ini. Yang pertama, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala melunakkan hati mertuanya. Agar Allah Subhanahu wa taala melembutkan hati mertuanya. Agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati mertuanya menjadi simpati kepada dia. Karena hati makhluk, ya, hati manusia itu berada di antara jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala bisa membolak-balikkan hati seorang hamba sesuai dengan kehendaknya. Allah yang memiliki hati mertua itu. Maka terus meminta kepada Allah agar Allah melunakkan, melembutkan hati. Agar Allah menjadikan hatinya simpati kepada menantunya. Ini yang pertama. Yang kedua, lakukan hal-hal yang menjadikan mertua simpati. Dari hal-hal yang terlihat. Seperti misalnya memberikan hadiah yang dilakukan terus-menerus walaupun kecil. Ya, jangan ngasih hadiah sekali saja, apalagi kecil. Atau ngasih hadiah sekali walaupun besar. Sebaiknya ngasih hadiah itu continue. Walaupun sedikit-sedikit. Ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa inqal. Amalan yang paling dicintai oleh Allah itu yang paling dirutinkan walaupun sedikit. Ya, kasih hadiah. Kasih hadiah lagi, kasih hadiah lagi. Tahadu tahabu. Salinglah memberikan hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Kemudian termasuk di antara yang bisa membuka hati mertua untuk simpati adalah mencium tangannya. Kalau salaman, cium tangan, hormati, ya, puji dia di hadapannya, puji terus. Terus jangan berusaha untuk tidak menampakkan hal-hal yang tidak disukai oleh mertua, walaupun menurut kita biasa. Ini cara kita agar mertua bisa simpati. Kemudian kita juga bisa meminta kepada suami agar tidak banyak memuji istri. Minta kepada suami agar tidak banyak memuji istri di hadapan mertuanya. Karena bisa jadi itu yang menjadikan mertua cemburu. Tapi sampaikan kepada suami agar dia menyampaikan kepada ibunya
bahwa menantunya selalu memuji-muji ibunya. Ini perlu disampaikan dengan bahasa yang baik, agar si mertua tahu bahwa sebenarnya menantunya ini anak yang baik. Ya, kalau dia dengar dari anaknya sendiri bahwa menantunya sering memuji-muji dia, maka ini sesuatu yang sangat luar biasa. Ini pesan yang sangat kuat yang bisa membuka hati mertua tersebut. Tapi jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, ya intinya kalau kita mengetahui cara untuk mengambil simpati mertua, maka lakukan itu. Caranya banyak dan tidak semuanya bisa saya sebutkan. Dan tidak semuanya bisa saya ketahui. Demikian, barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi